Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmatnya yang kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Fadilah sebagai moderator presentasi kelompok kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami presentasikan materi yang berjudul Strategi Mengoptimalkan Bisnis UMKM Beras di Perusahaan Mekar Bakti, menggunakan analisis masalah dan perancangan alur kerja komputasional. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi usaha yang kami analisis, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian memberikan solusi melalui pendekatan computational thinking. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Bilal Ahmad Fadil, Reza Gefiralda, Salwa Saskia, dan Sinta Handayani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil objek analisis. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai profil analisis kami. Objek yang kami adalah usaha beras Mekar Bakti, yaitu UMKM yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi beras. Usaha ini berdiri sejak tahun 2009 dan berlokasi di Desa Mekar Bakti, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Kami usaha ini karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dari proses bisnisnya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasok hingga konsumen. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan operasional yang menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan computational thinking. Slide selanjutnya. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang ditemukan pada usaha beras Mekar. Saat ini, perusahaan menjalankan aktivitas distribusi beras setiap hari, mulai dari pengadaan hingga penjualan. Namun, terdapat beberapa kendala, yaitu kualitas beras dari pemasok yang belum konsisten, tingginya risiko kredit pelanggan akibat belum adanya sistem penilaian kredit yang jelas. Masalah tersebut berdampak pada keluhan pelanggan, penurunan keuangan, dan tergantungnya arus karunan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih terstruktur menggunakan pendekatan computational thinking agar permasalahan dapat diselesaikan secara sistematis. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya rumusan masalah dari analisis yang kami dalam Mekar Bakti ini, rumusan masalah kita tuh ada dua. Ada dari sisi hulu, yaitu atau supplier risk. Rumusan masalah itu ketidakpastian pasokan bahan baku atau produk dari pemasok yang menyebabkan risiko hambatan operasional dan potensi stock out atau kelangkaan pada suatu barangnya. Lalu dari sisi hilir atau customer credit risk, itu tingginya risiko ketidakamanatan konsumen dalam pembayaran kredit yang memicu potensi piutang macet atau bad debit dan mengganggu stabilitas arus kas. Nah, selain dari rumusan masalah tersebut, kita memiliki tujuan dalam analisis. Nah, tujuan dalam analisis kita itu adalah merumuskan strategi mitigasi risiko pasokan melalui diversifikasi vendor dan standarisasi service level agreement atau SLA. Lalu menyusun rekomendasi sistem penilaian kredit atau kredit dan penagih ketat karena di slide atau di itu suatu masalah di mana masalah ini proses masalah sama atau tubuh yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, posisi tidak amat pasokan atau X itu posisi masalah dibagi menjadi bagian. Pertama ada pengiriman, ya masuk itu sebat
mengirimkan dari jadwal yang telah disepakati. Sehingga itu tuh dapat menyebabkan lini masa perencanaan kerjanya itu dapat terganggu. Proses yang terlibatnya itu ada bagian pengadaan ataupun planning, vendor, dan kurir ekspedisi. Lalu yang keduanya itu ada rendah kualitas standar barang. Ya, meskipun barang yang diterima dari pemasok itu udah sesuai dengan pesanan, tapi kualitas barangnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Nah, beberapa itu ditemukan memecat, terus gak sesuai kebutuhan optimal, lalu dapat proses kerja, lalu dapat risiko para yang terlibat tim kontrak itu tim mengecekkan suatu barang dan gudang. Nah, yang kedua, dekomposisi masalah pada konsumen bekas credit risk. Yang pertama itu ada ketiadaan sistem clearing atau clearing awal. Perusahaan memberikan kredit temp ke konsumen memeriksa latarnya, rekam keuangan terlebih dahulu. Proses yang terlibatnya tim sales pasaran, bagian keuangan finance. Yang kedua itu mekanisme penagihan yang tegas, proses, yaitu sanksi denda yang jelas jika itu telat bayar, sehingga itu dapat suatu pembayaran dalam proses pembayaran. Nah, yang terlibat itu ada tim penagih, collection team, dan bagian hukum. Selanjutnya di sini ada jalan pola. Nah, ditemukan pola yang pertama itu ada pengirim yang sering terlambat. Dampaknya adalah jam kerja, distribusi ikut tertunda. Lalu yang kedua ada barang yang diterima selalu sesuai standar. Nah, dampaknya itu yang perlu periksa ulang atau perbaikan. Selanjutnya ada kurangnya pengawasan terhadap pemasok. Dampaknya resiko keterlambatan, kualitas buruk meningkat. Yang terakhir, masalah dan kualitas berulang. Ada efisiensi operasional. Nah, berdasarkan hasil observasi, terdapat pola bahwa gangguan operasional perusahaan sering berawal dari masalah pada pemasok. Keterlambatan pengiriman barang menyebabkan jadwal kerja menjadi mundur. Sedangkan kualitas barang yang tidak sesuai dengan standar menyebabkan proses produksi atau operasional itu terganggu. Pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan berasal dari kurangnya optimalnya pengelolaan dan pengawasan terhadap vendor, kinerja vendor yang tidak konsisten, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas barang, menyebabkan gangguan pada proses operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan evaluasi vendor, memperketat standar kualitas, serta memperkuat koordinasi dalam proses pengiriman barang. Selanjutnya, dalam pengenalan pola, ada faktor yang pertama, tidak ada kredit scoring. Dampak yang terjadi, konsumen beresiko tinggi tetap dapat kredit. Lalu yang kedua, tidak ada pengecekan riwayat pembayaran. Dampak yang terjadi adalah posisi kredit makin meningkat. Yang ketiga, tidak ada denda keterlambatan. Dampaknya konsumen menunda pembayaran. Lalu yang terakhir, tagihan kurang tinggi. Dampaknya akan menumpuk. Berdasarkan hasil observasi, terdapat bahwa sebagian besar keterlambatan pembayaran berasal dari konsumen yang sebelumnya tidak melalui proses seleksi atau penilaian kredit terlebih dahulu. Selain itu, konsumen yang sering terlambat membayar cenderung mengulangi perilaku yang sama karena tidak adanya sanksi atau konsekuensi. Nah, pola tersebut menunjukkan bahwa masalah kredit macet bukan hanya disebabkan oleh kondisi keuangan konsumen, tetapi juga oleh lemahnya proses pengendalian risiko kredit di perusahaan. Semakin longgar proses pengendalian kredit dan penagihan, semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya keterlambatan atau gagal bayar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem penilaian kredit dan mekanisme penagihan yang lebih terstruktur untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya ada abstraksi. Yang pertama, risiko kredit konsumen. 1. Sistem kredit scoring untuk menilai kelayakan konsumen. Lalu yang kedua, riwayat pembayaran konsumen sebagai indikator risiko kredit.
Lalu yang ketiga, mekanisme penagihan untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Untuk permasalahan pemasok, yang pertama ketepatan waktu pengiriman barang dari vendor, lalu yang kedua kualitas barang yang diterima perusahaan, dan yang ketiga evaluasi kerja vendor secara berkala. Untuk faktor yang diabaikan, yang pertama ada kondisi ekonomi pribadi konsumen bersifat sementara, lalu yang kedua keadaan darurat, yang ketiga cuaca dan kondisi lalu lintas yang tidak dapat dikendalikan, dan yang terakhir kendala operasional eksternal yang keluar kontrol. Nah, di sini ada diagram alur yang menggambarkan proses evaluasi dan pengendalian kualitas terhadap pemasok secara berkala. Proses berjalannya melalui langkah yang pertama ada evaluasi pemasok. Nah, proses ini dimulai dengan melakukan penilaian awal terhadap pemasok yang ada. Lalu yang selanjutnya ada tetapkan standar kinerja. Setelah evaluasi yang awal, perusahaan menetapkan indikator atau standar kinerja yang harus terpenuhi oleh pemasok tersebut. Ada pemeriksaan barang. Ketika barang atau layanan datang, dilakukan pengecekan kualitas secara langsung. Apakah standar terpenuhi? Nah, ini adalah titik pengambilan keputusan. Alur akan terbagi menjadi 2 cabang berdasarkan situasi. Nah, jika ya atau memenuhi standar, alur berlanjut ke lanjut kerja. Artinya kerjasama berjalan normal dan barang atau layanan dapat atau diproses. Nah, jika tidak, gagal memenuhi standar, perusahaan akan memberikan teguran atau sanksi atau cut-off kepada pemasok sebagai konsekuensi atas ketidaksesuaian kualitas. Setelah sanksi atau teguran diberikan, proses akan masuk ke menentukan apakah hubungan kerja masih layak untuk dipertahankan atau diputus. Lalu ada algoritma solusi. Di mana langkah-langkah solusi pemasaran pemasok. Yang pertama, melakukan evaluasi pemasok secara berkala. Nilai ketepatan waktu, pengiriman dan kualitas barang dari setiap vendor. Yang kedua, menetapkan standar kinerja pemasok. Menentukan target pengiriman dan standar kualitas barang yang harus dipenuhi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan barang atau QC saat barang datang. Memastikan barang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, memberikan teguran atau sanksi kepada vendor yang tidak memenuhi standar, mengurangi risiko untuk keterlambatan dan kualitas barang yang buruk. Lalu yang kelima, memilih pemasok alternatif jika kinerja tidak membaik, yang artinya menjamin kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya ada diagram alur. Nah, di sini ada pengajuan kredit, lalu ada kredit scoring, lalu ada apakah konsumen itu layak? Jika tidak layak, tolak pengajuan, dan jika iya, maka akan berikan monitoring pembayaran, lalu bayar tepat waktu atau tidak. Jika iya, maka selesai, dan jika tidak, penagihan akan mendapatkan penagihan dan denda. Selanjutnya, langkah-langkah solusi masalah pemasok. Yang pertama, itu melakukan credit scoring sebelum memberikan kredit, dan sehingga konsumen. Yang kedua, mengelompokkan konsumen berdasarkan tingkat risiko, atau risiko itu rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, menentukan batas kredit dan jangka waktu pembayaran, disesuaikan dengan credit scoring. Yang keempat, melakukan monitoring jatuh tempo pembayaran, yang lima mengingatkan konsumen sebelum jatuh tempo. Yang kelima, menerapkan denda atau sanksi keterlambatan, yang artinya meningkatkan kedisiplinan pembayaran. Dan yang keenam, melakukan penagihan intensif pada konsumen, menunggak atau mengurangi risiko kredit macet. Nah, di sini setelah membahas solusi yang diusulkan, saya di sini akan menjelaskan kelayakan dari setiap solusi tersebut. Untuk resiko kredit konsumen, sebagian besar solusi memiliki tingkat kelayakan yang tinggi. Misalnya, penerapan kredit scoring dapat dilakukan karena perusahaan sudah memiliki data konsumen. Monitoring pembayaran juga cukup mudah diterapkan dengan sistem pengingat. Selain itu, penerapan denda dan penagihan yang lebih terstruktur hanya memerlukan penyesuaian kebijakan dan memanfaatkan tim yang sudah ada. Nah, sementara itu, pada permasalahan pemasok, evaluasi vendor berkala standar kinerja vendor dan
Pemeriksaan kualitas barang juga memiliki kelayakan yang tinggi karena sudah sesuai dengan proses operasional perusahaan, sedangkan penggunaan vendor alternatif memiliki kelayakan sedang karena membutuhkan waktu untuk mencari dan menyeleksi pemasok baru. Jadi, di sini secara keseluruhan, solusi yang kami usulkan cukup realistis dan memungkinkan untuk diterapkan. Lalu ada dampak solusi. Jangka pendek, 1. Konsumen lebih disiplin dalam melakukan pembayaran. 2. Penurunan jumlah keterlambatan pembayaran. Jangka panjang, 1. Resiko kredit macet menurun. 2. Arus kas perusahaan menjadi lebih stabil. Dan 3. Profitabilitas perusahaan meningkat. Lalu ada dampak terhadap permasalahan pemasok. Jangka pendeknya itu, 1. Pengiriman barang lebih terkontrol. 2. Barang yang diterima lebih sesuai standar. Dan ada jangka panjangnya, 1. Kelancaran operasional perusahaan meningkat. 2. Biaya akibat retur dan keterlambatan berkurang. 3. Hubungan kerja sama dengan vendor menjadi lebih profesional. Nah, di sini ada refleksi penerapan computational thinking. Dalam proses analisis ini, kami menerapkan 4 pilar computational thinking. Pertama, dekomposisi untuk memecahkan masalah menjadi beberapa bagian, seperti keterlambatan pengiriman, kualitas barang, dan risiko kredit. Kedua, ada pengenalan pola untuk melihat penyebab yang sering muncul. Ketiga, abstraksi agar kami fokus pada faktor yang paling berpengaruh. Dan terakhir, ada algoritma yang digunakan untuk menyusun langkah-langkah solusi secara sistematis. Lalu, melalui pendekatan tersebut, kami dapat menentukan solusi yang lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Baik, untuk kesimpulan berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah rendahnya kualitas barang dari pemasok, belum adanya sistem kredit scoring, serta mekanisme penagihan yang kurang tegas. Dengan menggunakan pendekatan computational thinking, setiap masalah dapat diuraikan, dianalisis, dan dicari akar penyebabnya secara lebih terstruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan terhadap pemasok serta pengelolaan risiko kredit konsumen menjadi hal yang perlu diprioritaskan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Perusahaan disarankan untuk memperketat proses quality control terhadap barang yang diterima dan melakukan evaluasi pemasok secara berkala agar kualitas barang tetap sesuai standar. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan sistem kredit scoring sebelum memberikan fasilitas kredit serta memperbaiki mekanisme penagihan agar pembayaran konsumen dapat lebih terkontrol. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko kerugian dapat diminimalkan dan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, ini tuh merupakan slide berisi dokumentasi hasil observasi kami di perusahaan Mekar Bakti atau MBK. Jadi ini tuh ada kunjungan ke lokasi, ada sampel beras, ada area penjemuran gabahnya, juga hingga mesin penggilingan padi. Jadi dokumentasi ini tuh menjadi bukti bahwa data yang kami gunakan itu diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Nah, selain lampiran-lampiran foto ini, kami juga terdapat video dokumentasi.
kami di sini sudah bersama pemilik beras Mekar Bakti yang ada di Kadungora. Fun fact ya, yang punya beras ini teman kelas kita juga yang bernama Repaja. Boleh Repaja, kita mau nanya-nanya nih tentang beras kamu di sini pabrik beras. Bagaimana sih alur bisnis beras di sini dari awal sampai akhir? Mulai dari pasokan padi beras datang, proses penyimpanan di gudang, hingga sistem penjualan kita ke konsumen. Ya. Jadi untuk rules-nya kita tuh ada banyak rules. Yang pertama, yang rules ke-1 kita tuh beli bahan mentah yaitu padi, beli gabah, lalu diproses, dikeringkan, udah dikeringkan lalu digiling. Sudah digiling, lalu dikemas, lalu bisa dijual. Yang kedua, yang rules kedua kita beli jadi. Jadi kita beli beras jadi. Udah itu langsung kita dijual. Yang ketiga kita jadi penengah. Jadi di saat ada orang nanyain beras dan kitanya lagi nggak ada, kita bisa cari ke orang, terus nanti kita akan mendapat pesanannya. Baik. Beras jenis apa saja yang paling banyak dijual? Dan siapa sih target konsumen utamanya di sini? Yang paling utama dijual sih di sini ada banyak, terutamanya ya wangi, terus tuh dan banyak lainnya juga. Ketan juga ada, ketan kayak benyar gitu. Dan paling tidak ini, bagaimana sih sistem pencatatan keuangan dan stok beras? Ini masih dicatat manual di buku, apakah dengan komputer? Kita masih di buku. Dari seluruh proses bisnis tadi, bagaimana yang paling sering alami kendala masalah? Dan pemasok kan kita nerima barang begitu kan, kalau nerima barangnya segini itu hasilnya segitu, jadi nggak bisa ditebak lah. Jadi sering mengalami anjlok, kadang kita dapat benefit lebih ya di sana sering terjadi. Dari kendala-kendala tersebut, mana satu hal yang paling bikin pusing atau paling merugikan usaha beras ini? Dari masalah paling bikin pusing atau paling yang paling merugikan ada apa namanya, kita tuh saling bisnis dan orang itu udah amanah. Bagaimana dampak masalah tersebut? Apakah bikin omset menurun, membuat rusak atau tutup atau tidak efisien atau sering memicu antrean dan komplain dari petugas? Ya, membuat beras kita terhambat karena hal perihal tadi tersebut. Kalau misalkan ada yang ngomongin tuh beras kurang bagus, apakah itu bisa dibalikin lagi, ditukar? Ya, kita tuh kalau yang komplain ke itu kita ada dua opsi. Yang pertama di retur, ya. Yang kedua dikurangin harganya. Yang asalnya harganya 50.000 jadi dikurangin gara-gara ada kurang kayak gitu. Apa sih masalah utama yang tadi setiap hari atau hanya waktu tertentu saja? Di waktu-waktu tertentu sih. Enggak setiap hari ya? Iya. Seberapa masalah ini dalam sebulan ada pola memikir masalah jadi lagi? Iya ada. Terakhir tuh bulan kemarin 2 kali komplain tuh. Gitu. Ya. Terus sama aja. Nah, di zaman sekarang kan pesaing lah ya dari pabrik-pabrik lain. Mungkin apa sih yang bikin pabrik kerja ini yang lebih menguntungkan, yang bersaing lah kayak kalangan beras? Sama kita lalu mengedepankan yang namanya kualitas. Walaupun harganya ya agak lumayan mahal, tapi kan kualitas kita terjamin. Dan kehidupan kita selamatkan. Juga kepercayaan itu, keamanan, terutama kita ya, jujuran yang penting. Terus kalau jika nanti diterapkan sebuah prosedur atau aturan baru
atau SOP atau sistem pencatatan baru seperti apa yang paling mudah untuk diterapkan oleh karyawan? Ya, catatan yang baru. Yang paling mudah untuk dicatat oleh karyawan itu disediain satu aplikasi. Jadi kita tuh bisa ngontrol keluar masuknya barang. Gitu. Itu sekian dari pertanyaan-pertanyaan kita kepada pemilik beras MBK ini. Mohon maaf jika kata-kata yang kurang enak, yang belepotan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kelompok kami. Nah, baik. Demikian presentasi dan dokumentasi asli dari kelompok kami mengenai strategi pengoptimalan bisnis UMKM beras di perusahaan Mekar Bakti menggunakan analisis masalah dan perancang alur kerja komputasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.